Kalau kita dikonfirmasi wartawan itu berarti dia memberikan hak kita untuk membela diri. Jawab, rugi kita tidak jawab. Kita dituduhnya maling kok, kita dituduhnya korupsi, padahal kita tidak ada melakukan itu. Itu gunanya konfirmasi. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hari Fadlanari Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang santai kembali bersama salah satu narasumber saya, yang mana beliau ini telah berkelam buana dalam pengliputan berita, baik itu berita kebakaran, baik berita seremonial dalam acara apapun, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua PWI 2 periode. Saat ini beliau sering mengisi kekosongan baik di universitas, baik di kalangan SMA sebagai pembicara jurnalistik, pelatihan jurnalistik. Kita sambut langsung saudara kita, yaitu Bapak Maryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Maryadi? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Oke. Bolehlah sedikit Pak Maryadi kita akan mengupas ya. Tapi sebelum itu mungkin masyarakat ingin bertanya, Pak Maryadi ini di kalangan jurnalistik pengalamannya di bidang apa aja? Kalau di bidang apa saja, tentu jurnalistik ini terkait dengan wartawan, ya kan? Saya pertama menulis di tahun 2014. Waktu itu media saya media mingguan, belum ada online waktu itu, media cuma media cetak. Kemudian tahun 2015 Oktober kalau nggak salah saya pindah ke Harian Haluan. Itu media cetak harian, ya kan. Waktu itu kantornya di Jalan Damar, Kota Padang. Kemudian berjalan tahun berapa ya? Pindah kepemilikan dari keluarga Kasuma ke Haji Basrizal Koto, Pak Basko. Nah itu haluannya sekarang, ownernya Pak Basko. Sampai saat ini masih di haluan ya Pak? Masih. Rasanya kualat saya kalau meninggalkan haluannya kan. Iya. Kata-kata adik-adik junior saya di haluan, kencingnya aja udah merek haluan katanya kan. Dadanya kalau dibuka ada merek haluan gitu. Betul. Ini dulu menjabat sebagai ketua PWI itu di tahun berapa Pak? Dulu karena organisasi PWI ini kan ada syarat-syaratnya. Karena kita daerah baru, anggotanya masih sedikit, belum memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah PWI kabupaten. Ada namanya PWI persiapan tahun 2009. Tahun 2011 dibentuklah PWI Kabupaten Dharmasraya. Waktu itu namanya PWI Perwakilan. Sekarang namanya PWI Kabupaten Dharmasraya. Nah, itu syaratnya itu ada dulu 8 orang yang memegang kartu PWI biasa yang dikeluarkan oleh PWI pusat. Nah, 2011 terpilih saya sebagai ketua PWI Kabupaten Dharmasraya pertama. Perdana ya Pak? Pertama. Nah, kemudian 2000 masa jabatannya 3 tahun. 2014 pemilihan lagi, namanya konferensi PWI Kabupaten. Pemilihan, kembali saya terpilih untuk kedua kalinya. 2 tahun sudah habis 2020 harusnya udah konferensi, tidak juga konferensi. Akhirnya saya megang PWI ini selama 2
2 periode plus 2 tahun. Wah, iya. 8 tahun. Nah, 2019 pemilihan baru ganti karena di PWI itu sesuai dengan peraturan dasar peraturan rumah tangganya cuma 2 periode. Sama pula dengan Kan bupati presiden, ya kan, presiden cuma 2 periode ya. 2 periode, nggak boleh lagi. Iya. Nah, off dulu 1 periode, Oh, bisa off. off dulu Ah. 1 periode, ingin calon Masih boleh. ya. Asik. Oke. Tapi kita bukan mengupas yang tentang PWI tadi. Iya, Kita iya. sedikit pengalamannya. Iya. Sekarang saya pengen mengetahui Iya. wartawan itu apa? Kalau saya menjawab, wartawan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pasal 1 ayat 3 mengatakan wartawan itu adalah orang yang secara terus-menerus mengerjakan pekerjaan jurnalistik secara terus-menerus, continue mengerjakan pekerjaan jurnalistik. Itu yang dikatakan wartawan menurut undang-undang. Jadi wartawan itu adalah kategorinya orang yang terus-menerus melakukan kegiatan jurnalistik. Iya, Continue dia ya. continue. Oke. Sekarang untuk yang dikatakan wartawan Ya, kan terus-menerus jurnalistik. ya. Apa yang dikerjakan? Kalau di wartawan itu ada tingkatannya, ada reporter, Oke. ada redaktur, ada koordinator liputan, ada redaktur pelaksana, ada pemimpin redaksi. Kalau saya ini reporter namanya, jabatan lah. Nah, di daerah. Oke. Reporter datang misalnya diundang atau ada peristiwa, ada banjir kayak di Timpe kemarin, ya kan, bikin beritanya, kirim ke redaksi. Nanti redaktur lah yang mengedit berita. Itu pekerjaan jurnalistik. Itu yang dikatakan pekerjaan jurnalistik. Wawancara sama narasumber. Nah, itulah yang dikatakan pekerjaan jurnalistik. Jadi kategorinya bahwasanya yang terkompluk dalam sebuah media itu dinyatakan wartawan ya. Wartawan. Walaupun dia sebagai redaktur, Ya. redaksi, Ya. tapi itu adalah proses untuk menjadi sebuah berita. Iya. Jadi dikatakan wartawan ini adalah menciptakan sebuah berita atau gimana nih? Arti wartawan sebenarnya? Iya. Kalau alur pembuatan berita itu, kalau alur dari awalnya, pagi-pagi itu kita sudah punya rencana. Apa nih yang mau saya beritakan ini? Apa yang menarik? Nah, harga sawit turun. Siapa yang harus saya wawancarai? Siapa narasumber saya? Petani. Pemerintahnya siapa? Ya kan, asosiasinya nanti, organisasi petani kelapa sawit ini siapa? Itu perencanaan berita. Setelah kita ada bahan tadi, kita olah menjadi berita, kita kirim ke redaksi. Nah, Redaksi redaktur. itulah alurnya. Ya. Oke, dalam peliputan berita ada nggak misalnya kisah sedihnya, pahitnya, ada nggak Pak? Wah, itu luar biasa. Kalau semenjak saya jadi wartawan tahun 2014 di Damas Raya ini, kisah-kisah yang menarik lah, jangan kisah sedih. Wartawan ini biasa itu ya kan. Oke. Saya dibawa oleh bupati, Nah, waktu itu masih PJ Bupati, ya, penjabat, karena kita belum pilkada waktu itu, belum ada bupati definitifnya yang dipilih oleh masyarakat. Dibawa ke daerah Silago. daerah Silago. Iya. Oke. Baru masuk aja jalan udah hancur. Oh Iya ya, kan? nggak seperti sekarang ya, Ya. udah hancur kan ya. Dibawa liputan daerah entah Durian Simpai itu namanya, pokoknya daerah Silago sana lah. Ya kan, sekarang namanya Kecamatan Sembilan Koto. Itu mobil bupati, jangankan mobil kita, mobil bupati yang udah double gardan itu nggak lewat, ya kan? Iya. Ya, jalan kaki sampai stok air minum ini nggak ada, paksa kita minum air rawa. Oh jadi persediaan kita air minum
habis di tengah jalan ya. Ya. Saking jauhnya tempat Ya. yang kita tuju. Ya. Jadi minum air rawa kita ya. Iya. Iya. Sekarang jalannya udah aspal sampai Silago ini. Luar biasa perkembangan. Peningkatannya bagus Iya, sekali. pemekaran itu ya kan. Nah, pemekaran Kota Masraya. Yang tragis ada juga, sampai saya diancam-ancam ya kan, datang ke rumah saya ngancam-ancam ya kan. Cuma mental kita ini kan, mental wartawan ini kan harus kuat ya kan. Kita berdiri pada aturan tadi ya kan. Dia nggak senang dengan pemberitaan kita karena ya macam-macam, sampai diancam-ancam ya kan. Yang paling enaknya jadi wartawan ini tidak bisa dinilai dengan uang adalah pergaulan. Itu paling tinggi nilainya jadi wartawan. Wartawan itu sama petani, sama preman kenal, sama pejabat kenal, semua kalangan kenal kita ya kan. Itu enak, paling enaknya jadi wartawan. Wah, iya ada ya, enak ada. Paling enak Gini, jadi wartawan. dalam kita pembuatan berita atau apapun ada kode etiknya. Oh ada namanya, setiap profesi pasti ada kode etiknya. Iya. Kode etik jurnalistik. Di samping undang-undang ada kode etik. Kalau undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers itu kan rambu-rambu kita dalam profesi kita. Iya. Nah, kode etik profesi ya. Itu sama Pak antara kode etik antara misalnya media cetak, media online, sama semua. Sama. Apa aja kode etiknya Pak? Boleh cerita sedikit kode etiknya. Kalau kedokteran kan katanya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya wartawan menjunjung tinggi dasar-dasar negara ya kan, salah satunya itu ya kan. Nah, ada 13 kalau nggak salah besar poinnya kode etik jurnalistik ini, dan itu harus diperhatikan oleh wartawan dalam pembuatan berita. Kontrol sosial kita itu harus memperhatikan kode etik jurnalistik. Oke, terus saya juga pernah tuh ada membuat sebuah berita terus tidak tayang, itu kenapa tuh Pak? Kalau misalnya berita ada yang tidak tayang atau apa penyebabnya? Ya, mungkin tidak ditayangkan oleh redaksi karena berita tidak lengkap. Contoh, kita berita kasus, ya kan, kita harus konfirmasi ke berbagai pihak, itu tidak lengkap, makanya tidak diturunkan. Nah, jadi dalam segi penulisan ada ya Pak yang aturannya dalam segi penulisan ya? Ya. Ada segi aturannya nggak Pak? oh ada. Bisa cerita pada cara-cara. Berita itu kalau tidak berimbang, ketika seseorang kita katakan maling ayam, kita harus konfirmasi dulu, benar nggak? Misalnya si A ngasih informasi ke saya, Bapak, si Anu itu berbuat gini yang negatif. Oke. Kita harus konfirmasi kebenaran informasi ini. Itu yang namanya konfirmasi. Apabila kita tidak konfirmasi, itu fatal akibat. Pencemaran nama baik, ya kan? Nah, dikasih orang informasi, kita telan mentah-mentah bikin beritanya. Ini bahaya. Jadi wartawan nih setiap dalam pemberitaan wajib turun dan cross check ke lapangan itu ya Pak? Walaupun tidak turun ke lapangan, tapi kita bisa, sekarang udah canggih ya kan, udah ada WA, udah bisa ngirim foto. Kalau masa-masa saya baru-baru jadi wartawan dulu, ngirim berita aja harus diketik manual, mesin tik, dikirim pakai apa namanya, fax email, pakai fax, pergi ke wartel, ya kan, bayar dulu tas 1.000, tas 1.500. Kalau ingin gratis pergi kantor bupati. Sekarang udah di lapangannya udah bisa bikin berita dari handphone, gitu kan, perkembangan kampanye. Ya. Nah, jadi informasi masyarakat lebih cepat. Makanya dulu kalau ingin tahu kita berita, masyarakat ini tunggu dulu koran pagi besok. Betul ya. Sekarang tidak. Ya. Itu bedanya media cetak dengan media online. Nah, ini harus kita pahami. Makanya saya dalam pelatihan jurnalistik saya sampaikan,
5W1H itu untuk media cetak. Kalau media online tidak. Ada juga wartawan tunggu konfirmasi dulu. Enggak, wartawan media online ini super straight news. Berita tercepat. Begitu ada kecelakaan kita bisa langsung bikin berita. Peristiwa kok. Kita di tempat kok. Jelas nampak sama kita. Tidak perlu konfirmasi sama Kapolres. Oh iya, karena Tetapi kita minta keterangan dari kepolisian untuk memperkuat berita itu, disambung lagi beritanya. Itu namanya di update. ada pemberitaan ya. Ada pemberitaan Iya, iya. itu berita online. Jadi satu peristiwa itu bisa bukan satu beritanya, 2, 3. Bisa terjadi kecelakaan. Turunkan beritanya dulu. Oke. Nah. Terus di-upgrade lagi. Diupdate lagi. Berapa korbannya? Berapa meninggalnya? Tadi belum meninggal, sekarang udah meninggal. Update terus. Bisa ya 4, 5, 6 berita jadinya kan. Jadi kita nggak usah nunggu dulu. Oh, udah dapat hasil perkara, mau saya mengatakan, oh yang meninggal 5. Ini Iya. nih, kalau kita nunggu tuh lambat informasinya. Lama. Kita super straight news. Berita cepat. Oh, jadi ada tingkatannya berita-beritanya ya, Pak? Iya. Apa itu? Kalau media cetak itu straight news. Cetak harian ya. Oke. Straight news, ya kan? Itu narasumbernya itu paling 2 orang. Beda dengan dulu ada koran mingguan. Itu bisa 4 narasumbernya. Nah, sekarang ada lagi online, perkembangan zaman. Media online. Itu tidak memandang 5W1H lagi. Kadang-kadang di sana salah penafsiran. Makanya saya dalam pelatihan jurnalistik saya sampaikan sama narasumber apa namanya yang pesertanya. Nah, 5W1H ini apabila kita menurunkannya di media cetak. Di media online tidak ada salahnya juga kalau beritanya seremonial. Tapi kalau di media online itu pembacanya sangat rendah kalau untuk berita seremonial. Makanya nilai berita tertinggi adalah peristiwa. Coba sekali. Contoh, saya membuat berita ada orang mati tergantung bulan puasa Ya. dulu. Waktu itu karena nggak sadar saya bikin berita, udah azan pun orang masuk buka puasa, nggak sadar kita bikin berita. Karena berita itu menarik, ya kan? Setelah buka puasa, saya lihat pembaca ada sampai 6.000, 8.000 pembaca. Karena bisa menarik. Saya update lagi apa cerita-ceritanya kan, saya update lagi. Pembacanya luar biasa, sampai lebih 10.000 pembaca. Kita apa perbedaan? Ini saya banyak mendengar mereka masa-masa bilang, itu wartawan bodrek. Saya melihat apa itu wartawan bodrek? Iya, Istilah iya. itu. Boleh tahu sedikit? Kalau bodrek itu kan nama produk obat ya kan. Iya betul. Kalau dikaitkan kan untuk orang pusing kepala kan. Iya. Mungkin wartawan pusing ya kan. Itu sebetulnya istilah di tengah-tengah masyarakat saja. Saya kadang-kadang kan apabila memang seluruh profesi ini, apapun profesinya, tidak usah kita sebutkan, ada yang baik, ada oknum itu yang nakal, ya kan? Ada memang profesional dalam menjalani tugasnya, ya kan? Mungkin yang nakal ini tadi yang disebut wartawan bodrek. Kadang-kadang sudah wawancara narasumber tadi, anggaplah media cetak atau online lah sekarang, ya kan? Dia bertunggu-tunggunya sampai 1 hari nggak keluar beritanya kan, sampai besok nggak keluar juga beritanya, ya kan? Nah, jadi itu mungkin wartawan-wartawan seperti itu kan, wawancaranya ada, makanya banyak istilah orang ada wartawan wawancaranya, beritanya nggak ada, ya kan? Bisa sedikit sebelum kita tutup closing statement, Pak? Ya, saya sampaikan kepada masyarakat, mau pejabat, mau semuanya lah, tidak perlu takut dengan wartawan. Kalau takut dengan wartawan, berarti kita ada kesalahan. Lebih baik kita ngomong dengan 1 orang, 1000 orang yang akan tahu, ya kan? Karena di pemberitaan berapa orang yang baca, itulah orang yang tahu. Makanya lebih enak teman sama wartawan, nggak usah takut dengan wartawan. Iya. Ini adalah kata-kata yang bagus
bagi pemirsa semua, jangan pernah takut dekat dengan wartawan, karena wartawan bisa memperkenalkan Anda kepada seluruh lapisan masyarakat. Wartawan pergaulan yang sangat luas, baik kepada petani, masyarakat yang bawah, baik kepada petani, nelayan, pemerintah, guru, dan aparat kepolisian, semua kita kenal. Wartawan pasti dekat. Wakil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.